Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan. Mungkin pekan depan atau bahkan hari Kamisnya, jika hari ini adalah tanggal 24 Sya'ban ya, atau 23 Sya'ban 1441 Hijriah. Dan tentunya kita ketahui bersama bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Ataakum Ramadan." Dalam riwayat, "Qad ja'akum Ramadan." Nabi memberikan wasiat atau nasihat kepada para sahabat menjelang bulan Ramadan bahwasannya sebentar lagi Ramadan akan datang. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum fihi siyamahu. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian semua untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah, maka ayat yang sering kita dengar berkaitan dengan saum Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian siyam, berpuasa. Dan syariat puasa ini juga ternyata telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan utamanya ternyata sebagaimana Allah firmankan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa adalah juga perintah Allah ya bagi kita semua, dan juga umat-umat sebelum umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah perintahkan untuk bertakwa. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan ya kepada ahlul kitab, orang-orang sebelum kalian, dan juga kepada kalian, wa iyyakum. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ternyata tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan saum, supaya kita takut, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa artinya adalah kita berusaha, berupaya untuk menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa keutamaan-keutamaan saum Ramadan secara khusus dan ibadah saum secara umum sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai syariatkan saum sebagai salah satu rukun Islam? Banyak ternyata keutamaan dan hikmahnya. Di antaranya yang pertama yaitu yang seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam. Setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia itu adalah untuknya. Artinya kebaikannya itu ya Allah berikan untuknya. Illa as-siyam, kecuali khusus ibadah saum yang dia lakukan itu, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu adalah untukku. Jadi aku yang langsung menilainya dan memberinya pahala tanpa batas, tanpa hisab. Wa ana ajzi bihi. Aku, kata Allah, yang akan langsung membalasnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junnah. Dan puasa itu adalah tameng atau benteng. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata-kata rafath, yaitu berkata-kata keji, mungkar, berkata kotor, kasar, wala yashab, dan jangan berteriak-teriak, jangan bersuara keras. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah, sehingga apabila ada seseorang yang berusaha mencacinya atau mencelanya atau mengajaknya, aw qatalahu, mengajaknya untuk berselisih, berantem, maka falyaqul inni imru'un shaim. Hendaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan, dia balas, saya orang yang sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa penting. Menunjukkan bahwasanya kita dahulukan puasa di atas semua kepentingan kita. Dan bukan berarti juga bahwasanya kalau kita tidak berpuasa lalu ada orang mengajak ribut sama kita lalu kita ladeni dan kita balas, bukan. Ini menunjukkan bahwa saum adalah untuk Allah kita persembahkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, la khulufu famis saimi indallahi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik daripada harumnya misik, harumnya minyak wangi kasturi yang sangat wangi dan harum. Walisaimi farhatan, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafrahuhuma idza aftara. Dia akan bahagia yang pertama ketika dia berbuka puasa. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan kelak ketika dia berjumpa dengan Rabbnya ketika mati dan dia membawa pahala saum yang begitu banyak, dia akan senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada tidak kurang dari 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari keutamaan-keutamaan dan hikmah dari saum ini. Yang pertama,
Saum ini adalah ibadah yang tadi Allah Subhanahu wa taala khususkan untuknya. Ya, illa saum fahuwa li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum, kata Allah, itu untukku dan akulah yang membalasnya. Ya. Kenapa? Karena saum adalah ibadah sirriyah. Ibadah yang bersifat sangat-sangat rahasia. Yang tahu, yang melakukannya hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala saja. Berbeda halnya dengan ibadah salat, yang padahal salat jelas lebih utama daripada saum. Karena salat rukun Islam yang kedua dan saum rukun Islam yang keempat. Tapi bagaimanapun, saum adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Orang salat terlihat oleh orang yang lain, oleh makhluk yang lain. Yang di situ mungkin orang bisa memang ikhlas lillah Subhanahu wa taala, bisa juga dia ketika salat riya, ingin dilihat dan ditonton dan dipuji oleh orang. Tapi saum yang tahu cuma Allah. Ya. Orang saum dengan orang berpura-pura saum, dengan orang yang tidak saum sama sekali tapi memperlihatkan dirinya saum, hakikatnya yang tahu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang berpuasa, ya, dalam hadis disebutkan dia da'u syahwatahu wa ta'amahu li, atau min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, artinya yang tadinya halal antara suami dan istri dia lakukan di siang hari ketika bulan Ramadan, ketika saum jadi haram hukumnya. Yang tadinya makan minum itu halal di siang hari jadi haram hukumnya ketika bulan Ramadan di siang hari. Ini tatkala dia mampu melakukan itu, ini menunjukkan berarti dia betul-betul ikhlas. Berarti yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan karena tidak enak sama orang, atau bukan karena takut dikatakan sudah gede tidak puasa. Tapi dia memang betul-betul lillah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sebagaimana dalam Sunan Al-Baihaqi, dan riwayat ini sahih, beliau mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu azza wa jalla 'abdahu." Apabila hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hambanya, wa yu'adda ma 'alaihi minal madhalimi min sa'iri 'amalihi, dan semua ditunaikan dari segala perbuatan zalimnya, diambil dari amalan-amalannya, hatta la yabqa illa as-saum, maka apabila tidak tersisa lagi dari amalannya kecuali pahala saumnya itu, fayatahammalullahu azza wa jalla ma baqiya alaihi, maka dengan sebab saumnya ini Allah bebaskan semua kezaliman yang pernah dia lakukan, yang bahkan sudah habis ditanggung oleh amalan lain yang selain saum, minal madhalimi wa yudkhiluhu bil saumil jannah, dan bahkan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sebab saumnya ini. Ini menunjukkan bahwa saum pahalanya adalah tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari faedah hadis tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, di situ Allah berfirman, wa ana ajzi bihi, saya yang membalasnya. Di sini Allah mengidhafahkan, menyandarkan amalan saum kepada dirinya yang maha mulia. Wa ana ajzi bihi, sayalah, kata Allah, yang akan membalasnya. Ya, dan bahkan dalam riwayat dikatakan amalan itu bisa dilipat gandakan, ya, menjadi 10 kali lipatnya, menjadi 700 kali lipatnya, ila ad'afin katsirah, menjadi banyak. Tapi tetap saum, kata Allah Subhanahu wa taala, amma saum fa innallaha adhafa al-jazaa alaihi ila nafsihi min ghairi i'tibari adad. Tetap kata para ulama, saum Allah nisbatkan, Allah sandarkan pahala saum itu kepada dirinya, bahkan tanpa bilangan. Allah sebutkan tanpa batas, unlimited, tanpa batas. Ini menunjukkan bahwasannya saum luar biasa pahalanya di sisi Allah. Karena saum, kenapa demikian?
Karena saum mengandung kesabaran yang semuanya. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang menjalankan ketaatan itu, ibadah itu butuh sabar. Berat ibadah itu. Dari mulai bangun tidur, kita berwudu, kita sholat subuh, kemudian kita berzikir, kita baca Quran, kita sholat Jumat sekarang, itu butuh kesabaran. Berat. Apalagi yang namanya qiyamul lail, sholat malam, nanti bulan Ramadan sholat tarawih, butuh kesabaran. Orang tidak sabar tidak akan bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Yang kedua, sabar dari meninggalkan maksiat. Karena maksiat ini karakternya, sifatnya adalah menarik. Maksiat itu menarik. Sebagaimana dalam hadis, huffatin naru bil syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menarik, yang syahwat. Sementara surga, wa huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai. Berat. Syahwat menarik, orang bisa meninggalkan maksiat, ya, berarti dia sabar. Ya, bermaksiat itu menarik sesaat, menyenangkan sebentar. Ketika dia mampu untuk meninggalkan maksiat karena Allah, berarti dia sabar. Ini sabar yang kedua. Dan yang ketiga adalah sabar, ya, dalam menghadapi takdir Allah yang zahirnya pahit, yang zahirnya tidak mengenakan. Karena syariat ini beban, dan sudah Allah takdirkan kepada kita selaku makhluk mukallaf untuk menjalankan syariat. Ini takdir. Saum adalah salah satu ibadah yang terkumpul di dalamnya 3 jenis kesabaran ini. Sementara Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah berikan pahala bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya saum adalah junnah. Junnah adalah benteng. Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah benteng yang dengan benteng tersebut pelakunya membentengi diri dari api neraka. Ya. Puasa benteng dari segala maksiat insyaallah. Jika orang betul-betul melakukannya lillah sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu keinginan dan syahwat untuk bermaksiat bagi orang yang sedang berpuasa itu keinginannya menurun. Ya. Suasana untuk bermaksiatnya itu tipis, menghilang. Kenapa? Karena dia lemah, dia lemas, dan juga karena peredaran darah, urat-urat darah itu menyempit dengan sebab seseorang berpuasa. Sementara setan bisa menggoda manusia dari peredaran darahnya, sebagaimana dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, ya, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa mengalir mengikuti peredaran darahnya manusia. Dengan berpuasa maka itu mempersempit dan memperkecil lingkup dan gerak setan dalam menggoda dirinya. Maka tidak syak lagi puasa adalah benteng yang membentengi dirinya dari berbagai macam maksiat. Yang keempat, dari hadis tadi disebutkan bahwasanya khuluf, yaitu aroma mulut orang yang berpuasa, jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata di sisi Allah lebih baik, lebih harum daripada misik, yaitu minyak wangi yang paling harum di zaman Nabi pada saat itu, yaitu kasturi. Ya, sesuatu yang secara biasa di mata manusia itu makruh, sifatnya tidak disukai. Coba saja ya, di antara kita sedang berpuasa terus kita hembuskan napas kita ke orang-orang. Tidak ada orang yang suka, tidak ada orang yang senang. Oh, masya Allah, mulut kamu bagus, tidak. Tapi karena saum ini nilainya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, ya, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh
ya, aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi sekalipun. Dan yang kelima, di antara keutamaan dan faidah saum yang disebutkan dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya orang yang shaim itu akan mendapatkan dan merasakan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia iftar, ketika dia berbuka puasa. Dan ini bisa kita rasakan bersama jamaah sekalian. Kalau kita berbuka puasa, ya walaupun puasa kita juga barangkali di siang hari masih banyak kekurangannya, masih banyak ghibah, masih banyak. Tapi kita puasa intinya. Berpuasa dari makan dan minum, dari hal-hal yang bisa membatalkan. Ini di sore hari ketika kita iftar itu kita sudah bahagia. Karena kita merasa di situ berhasil melaksanakan perintah Allah. Bagaimana dengan orang yang saumnya baik dan sempurna? Dia tidak ghibah, dia dalam puasanya juga dia taat yang lain, melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan pembacaan Al-Quran dan seterusnya. Tentu setiap sore maghrib dia bahagia terus, bisa merasakan kepuasan saumnya dari subuh sampai sore dia bisa, dan dia bisa menyantap hidangan iftar, berbuka puasa bersama keluarganya. Dan ini kesenangan Allah berikan segera di dunia. Dan satu lagi kesenangan Allah kasih nanti bagi orang tersebut adalah di akhirat, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia telah menyimpan pahala puasa yang sangat banyak dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faidah dan keutamaan puasa, ya, kita jelaskan beberapa lagi. Yang pertama, yang berikutnya adalah yaitu bahwa saum akan memberikan syafaat bagi pelakunya kelak nanti pada hari kiamat. Terkhusus saum sambil membaca Al-Quran, artinya selama bulan Ramadan tersebut dia banyak membaca Al-Quran, dan bahkan dia sudah rencanakan untuk mengkhatamkan Al-Quran baik 1 kali, 2 kali atau lebih dari itu, sebagaimana hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lain-lain, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ya, bahwasanya berpuasa dan membaca Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi pelakunya, bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyamu ay Rabb, kelak puasa itu pada hari kiamat, ya, akan berbicara kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwat. Wahai Rabbku, aku membuat dia tidak makan dan tidak melakukan syahwat yang padahal halal terhadap istrinya jika bukan karena saum. Bin nahar, ya, aku telah melarang dia, menahan dia dari melakukan itu semua di siang hari. Maka fasyafi'ni fi, ya, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada dia. Begitu kata as-saum. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran pun akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah membuat dia tidak tidur di malam hari, ya, karena qiyamul lail, karena membaca Al-Quran. Maka fasyafi'ni fi, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada dirinya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fayushaffa'an, maka keduanya itu
Allah berikan izin untuk memberi syafaat kepada pelakunya, yaitu orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Keutamaan berikutnya, dan ini yang terakhir, yaitu bahwa orang-orang yang berpuasa, jemaah sekalian, itu Allah akan khususkan kelak ketika dia masuk surga, Allah akan beri keistimewaan berupa bisa memasuki surga lewat satu pintu, yang pintu tersebut tidak dimasuki oleh orang-orang lain kecuali orang yang berpuasa, yaitu yang disebut dengan Babur Rayyan, ya, pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ya, yang kalau kita bahasakan, ya, Rayyan itu pintu yang kenyang. Ya, artinya orang kalau kehausan kemudian minum dengan puas, itu namanya ya, atau Rayyan, ya, puas dengan minumnya setelah dia haus. Nah, di surga kelak ada pintu namanya Ar-Rayyan, kata Nabi SAW, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang hanya masuk surga lewat pintu tersebut orang-orang yang berpuasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada orang lain yang masuk surga lewat pintu keistimewaan, yang pintu muliakan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, dan juga ada yang menyeru di situ, ainas shaimuna, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka pada bangun mendekati, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, kata Nabi SAW, tidak ada yang masuk situ kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa itu. Fa idza dakhalu ughliqa alaihim ughliqa falam yadkhul minhu ahad, maka apabila sudah pada masuk semua, ya, ditutuplah pintu surga tersebut sehingga tidak ada lagi yang bisa masuk lewat pintu tersebut. Dan ini satu pemuliaan dari Allah terhadap orang-orang yang melakukan saum dengan baik dan benar dan ittiba' sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan taufik, kemudahan dan panjang umur kepada kita semua, sehingga pekan depan kita bisa memasuki bulan Ramadan, melaksanakan segala amalan siam dan qiyamnya, dan kita keluar dari bulan Ramadan lagi dengan membawa predikat la'allakum tattaqun insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.